kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Diana Anita Hasan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembuat penulisan naskah kebijakan, terkhususnya polisi memo. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa isi yang dimaksud dengan polisi memo ini. Nah, polisi memo atau yang sering dikenal dengan kebijakan memo adalah kebijakan yang tidak seperti makalah akademis lainnya. Karena kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat di dunia kebijakan, memo kebijakan ini ditulis sehingga pembaca dapat efisien mengakses informasi berbasis fakta untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, memo harus menginformasikan audiens secara ringkas, terorganisir, profesional, dan juga relevan. Baik, saya atas nama Muspira Basri akan memaparkan tentang kriteria penulisan untuk memo. Yang pertama, konten. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, sajikan informasi yang paling relevan dan nyatakan ide-ide utama Anda dan setiap rekomendasi dengan jelas. Kedua, pastikan untuk menyajikan opini sebagai opini dan bukan sebagai fakta. Pendapat yang disajikan juga harus dibuktikan. Ketiga, gunakan logika dan fakta untuk mendukung setiap poin utama Anda untuk membantah poin yang berlawanan saat mengutip fakta dalam teks akurat. Keempat, hindari kekeliruan logis seperti banding ke otoritas, argumen lereng yang licin, generalisasi yang tergesa-gesa, dan penyebab yang salah. Kedua, struktur. Yang pertama, header. Struktur sederhananya berarti bagaimana memo terlihat. Sebagian besar memo mengambil bentuk umum dari email. Dan yang paling pertama, halaman memiliki dari, tanggal, dan judul yang diambil dengan RE. Kedua, ringkasan eksekutif. Di bawah tajuk memo umumnya menyertakan ringkasan eksekutif, satu paragraf yang merangkum seluruh memo. Yang ketiga, subsos. Sisa makalah ini akan memiliki beberapa bagian yang menguraikan poin-poin yang ditunjukkan dalam ringkasan eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriana. Saya akan menjelaskan tentang organisasi dan pilihan kata. Organisasi, yaitu penulis memo harus menggunakan keterampilan umum dalam jurnalisme yang disebut gaya penulisan piramida terbalik. Ini berarti memo harus menempatkan informasi paling penting di bagian atas dan memiliki detail yang kurang signifikan diikuti dalam urutan atau kepentingan. Dan di dalam memo, fakta terpenting harus selalu diutamakan untuk memvisualisasikan. Pilihan kata. Pilihan kata yaitu memainkan peran penting dalam membuat memo menjadi jelas dan ringkas. Pertimbangkan untuk hilangkan teori yang kabur kata-kata dan menggantinya dengan istilah yang lebih konkret dan spesifik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Saya akan membahas mengenai kriteria penulisan untuk memo yang kelima, yaitu kejelasan. Memo kebijakan harus jelas dan langsung sehingga pembaca dapat memahami poin utama dengan cepat. Jika penulis memo telah berfokus pada membangun konten yang kuat dan terorganisir dengan baik, dan jika tulisan menunjukkan bahasa yang dipilih dengan baik, maka hasilnya adalah argumen yang jelas. Salah satu cara untuk memahami jenis kejelasan yang diperlukan dalam memo kebijakan adalah membandingkan memo dengan khas makalah sejarah. Sementara makalah akademis lebih berfokus pada membangun argumen yang solid, sebuah memo memberikan fakta-fakta penting dalam urutan prioritas setepat mungkin. Ada dua tipe pengantar makalah. Yang pertama yaitu penulis membangun argumennya dengan terlebih dahulu mempresentasikan topik dan kemudian memberikan detail latar belakang. Dia kemudian mengakhiri pengantar dengan kalimat yang menjelaskan apa yang dibahas esai. Sementara jenis pengantar ini akan bekerja untuk makalah sejarah. Itu tidak akan bekerja dengan baik untuk memo karena tidak memiliki klaim pusat dan memberikan terlalu banyak detail di awal. Yang kedua yaitu penulis langsung ke pokok permasalahan. Konteks yang diberikannya terbatas pada kalimat pertama.
Dia juga menyajikan rekomendasi dalam kalimat kedua. Pembaca akan berharap bahwa penulis akan memberikan lebih lanjut konteks dan statistik untuk mendukung rekomendasi ini di bagian. Perkenalkan, nama saya Zahira. Saya akan memaparkan materi tentang contoh memo analisis kebijakan. Contoh memo analisis kebijakan yaitu 1. Pasar jasa umroh. Ditinjau dari segi konsumen, permintaan jasa perjalanan umroh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, kemudahan akses informasi pada era digital mempermudah agen jasa umroh menjangkau masyarakat melalui sosial media promotion. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bisnis perjalanan umroh adalah pasar bisnis yang menjanjikan bagi produsennya. Sementara dari sisi produsen, jumlah penyedia jasa yang mencapai ratusan menunjukkan bahwa pasar jasa umroh cenderung dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan. Di samping itu, masih terdapat banyak biro perjalanan lain yang belum memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, namun masih dapat dengan leluasa menjalankan bisnisnya. Wabarakatuh. Baik, saya Nurfiani. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu peluang new entry producer untuk bersaing dalam pasar. Besarnya potensi permintaan dengan tren yang naik setiap tahunnya, ditambah dengan referensi produk jasa yang ditawarkan, pada akhirnya menjadi intensif bagi produser baru yang ingin masuk dalam pasar jasa umroh. Berdasarkan interview kepada Muselfish, diperoleh informasi relevan sebagai berikut. Tinjau dari jenis paket perjalanan umroh yang ditawarkan, terdapat 2 jenis agen umroh, yaitu penyedia paket umroh reguler dan paket backpacker. Pada umumnya, paket umum reguler mematok harga yang lebih mahal, setidaknya 23 juta sebesar standar Ampruhi. Yang kedua, penekanan biaya yang dilakukan oleh agen umroh backpacker antara lain berupa 1. Tidak adanya komponen tambahan tour leader yang menyebabkan pembengkakan biaya satu orang. Yang kedua, tidak diperlukannya biaya sewa kantor dan perlengkapan sebagaimana diperlukan oleh kantor-kantor agen perjalanan. Yang ketiga, hunting tiket promo merupakan komponen utama untuk pembentukan harga. Nama saya Indah Lestari. Saya akan melanjutkan penjelasan bagian ketiga dari peluang bagi new entry producer untuk bersaing dalam pasar. Kemampuan agen umroh backpacker seperti Muselfish untuk menekan biaya ini menghasilkan penawaran beberapa paket perjalanan umroh dengan harga yang bervariasi sejak awal berdiri tahun 2015, yaitu pada harga Rp15.500 dengan sampai Rp18.000. Untuk paket 9 hari Madinah Mekah tanpa tambahan kunjungan ke destinasi lain seperti Turki, Mesir, atau Palestina. Dengan demikian, meskipun topik tentang paket umroh murah saat ini yang menjadi isu sensitif semenjak booming kasus first travel, namun Muselfish dan agen-agen umroh backpacker lain memiliki kekuatan untuk bertahan dalam pasar jasa umroh dengan dukungan keras yang dibangun oleh antara agen dan konsumennya sebagai penggerak utama promosi. Trust itu sendiri tercipta dari pengalaman yang baik yang dirasakan oleh konsumen atas kualitas jasa yang diberikan oleh agen perjalanan umroh. Bagian ketiga dari contoh memo analisis kebijakan, yaitu perlunya intervensi pemerintah. Pada kenyataannya, setelah booming kasus first travel pada bulan Agustus 2017, pemerintah melalui Kementerian Agama semakin gencar mensisir agen-agen perjalanan yang ditengarai bermasalah, misalnya dengan mencabut izin 24 agen travel terdaftar termasuk first travel. Namun kemudian hal ini menimbulkan pertanyaan akan aktivitas perizinan dan pengawasan agen travel umroh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Kasus first travel membuktikan bahwa tidak semua agen travel yang telah berizin telah terjamin memiliki standar pelayanan dan pengelolaan bisnis yang cukup mumpuni untuk melayani konsumen umroh di Indonesia.
apalagi kemudian jika pemerintah menentukan floor atau price harga minimum atas paket umroh tanpa kajian yang melibatkan peluang penekanan harga ala agen. Perkenalkan, nama saya Andi Rabia Adawiyah. Di sini saya akan memaparkan tentang contoh memo kebijakan. Salah satunya yaitu perlunya investasi pemerintah, di mana kehadiran agen umroh backpacker seperti yang mengandalkan bisnis prosesnya pada media sosial dan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan dalam pasar bisnis jasa era digital saat ini, sebagaimana terjadi pada sektor transportasi, fenomena penyedia jasa online dengan persaingan harga murahnya pada akhirnya akan sulit untuk dihilangkan dari pasar. Bahkan kehadirannya justru akan dilirik sebagai potensi bisnis yang layak untuk dikembangkan. Berkaca pada permasalahan serupa pada pasar tiket pesawat terbang, di mana terdapat pula kelompok penyedia jasa penerbangan murah, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 2015 menetapkan formulasi tarif tiket pesawat menjadi 3 bagian, yaitu full service, medium service, dan low cost service. Yang cukup menarik adalah bahwa regulasi tersebut mengatur sekaligus kisaran harga minimum sampai dengan maksimum untuk masing-masing dari ketiga jenis kelas layanan penerbangan pada setiap rute, dengan rata-rata harga batas mencapai 4 kali lipat harga batas bawah. Artinya terdapat keluasan bagi maskapai untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan tingkat penawaran yang umumnya dipengaruhi oleh season. Meskipun pada awalnya kebijakan penetapan batas harga minimum dan maksimum ini sempat menuai protes karena dianggap tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan dalam penerbangan di Indonesia dan justru berpotensi mematikan penjualan dan merugikan konsumen, namun pada akhirnya kebijakan tersebut dapat diterima oleh hampir semua kalangan jika dihubungkan dengan apa yang diwacanakan terhadap jasa umroh backpacker, maka kunci efektivitas keberhasilan pengaturan harga minimum penerbangan LCC terletak pada 1. Penetapan tarif batas bawah yang memperhitungkan dengan akurat komponen biaya yang paling efisien namun logis untuk menyediakan setiap rute. 2. Pembagian kelompok harga sesuai dengan jenis layanan menjadi full service, medium service, dan low service, sehingga sejak awal calon konsumen pun lebih memahami standar pelayanan yang akan diberikan oleh maskapai, dengan kata lain mengurangi risiko akibat asset tracking information. 3. Adanya keluasan maskapai untuk menyesuaikan harga tiket pesawat sesuai dengan tingkat permintaan pada setiap season, namun tetap dalam batasan harga maksimum yang telah